Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 22 Desember 2025. Judul renungan hari ini adalah Kekristenan, Hubungan Kasih dengan Tuhan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, yang berbunyi, "Dan di Antiokialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen." Saya sering mengatakan bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama, dan ada orang-orang yang kesulitan memahami hal ini. Namun, ketika engkau memahami ajaran kekristenan yang sebenarnya, engkau akan menyadari bahwa itu sama sekali bukan agama. Bayangkan hubunganmu dengan ayah kandungmu. Apakah itu sebuah agama? Tentu saja bukan. Oleh karena itu, dalam definisi yang sangat sederhana, kekristenan adalah hubungan antara Allah Bapa dan anak-anaknya. Tidak ada hubungan semacam ini sampai Yesus mewujudkannya. Dia datang untuk membawa kita dari sekadar penyembah, dari sekadar religius, ke dalam persekutuan kasih dengan Bapa Surgawi kita. Dia membawa kita ke dalam hubungan yang sangat vital dengan Allah. Itu adalah hubungan keluarga. Efesus 3 ayat 14-15 memberitahu kita tentang keluarga ini. Sebagian ada di surga dan sebagian di bumi. Ini juga akan membantu engkau memahami mengapa pengorbanan penebusan Tuhan Yesus bagi kita begitu mendalam. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, namun Dia juga saudara kita. Ketika Dia bangkit, sebelum kenaikannya, Alkitab mengatakan Maria melihatnya dan berlari ke arahnya untuk memeluknya. Tetapi Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17. Perhatikan bagaimana ia menyebut murid-muridnya, saudara seiman, yang berarti saudara-saudaraku. Sebelum kebangkitannya, ia menyebut mereka hamba, lalu mereka naik pada satu tingkat dan ia menyebut mereka sahabat. "Sebab itu aku tidak menyebut kamu hamba lagi, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 15. Namun setelah kebangkitannya, dari situlah asal mula kekristenan, di mana kita menjadi saudara-saudaranya, anggota keluarga yang sama. Dia menjadikan kita satu dengan dirinya. Ayat lain yang bahkan menguatkan hal ini adalah Ibrani 2 ayat 11. Dikatakan, "Sebab Ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara." Sungguh luar biasa. Dia yang kudus, Dia yang benar, Dia yang mulia. Alkitab mengatakan Dia tidak malu menyebut kita saudara-saudarinya. Jadi inilah yang disebut sebuah keluarga. Dia telah membawa kita ke dalam hubungan yang indah ini dengan Bapa Surgawi kita. Jadikanlah bagian dari perayaan Natalmu untuk membawa banyak orang ke dalam hubungan keluarga ini dengan Tuhan, dengan melakukan penjangkauan untuk memenangkan jiwa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah membawaku ke dalam hubungan yang begitu mulia, intim, dan penuh kasih denganmu. Aku adalah anggota keluarga ilahimu, satu dengan Kristus dan pewaris kerajaan. Aku hidup dalam kesadaran akan kesatuan ini, berjalan dalam kasih, kuasa, dan kebenaran. Terima kasih telah memanggil aku sebagai milikmu dan menjadikan aku bagian dari rencana kekalmu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan menetian Menkia pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 1 ayat 12, 1 Yohanes 3 ayat 1, Roma 8 ayat 16. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silakan berlangganan pada semua akun media sosial kami, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.